Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang wanita telah memberikan segalanya kepada sang keponakan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Namun, sang keponakan membalasnya dengan kejahatan yang membuat sang bibi kehilangan nyawanya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kisah ini diawali dengan seorang bidan bernama Betty Bayrun Salam berusia 45 tahun, warga desa Sepatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Bidan Betty bekerja di Puskesmas Danau Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan dan berstatus PNS. Bidan Betty dikenal supel, serba bisa, cekatan, ramah, dan baik kepada setiap orang, terutama pasien-pasiennya. Dan kepada pasiennya, ia tak pernah mematok tarif. Diketahui, bidan Betty adalah seorang single parent dan memiliki anak yang telah menjadi seorang anggota polisi bernama Bribka Raka, anggota Binmas Polres Oku. Semenjak suaminya berpulang dan sang anak yang menjadi anggota kepolisian menikah dan tinggal di tempat lain, bidan Betty sering mengajak sanak saudaranya untuk menemaninya di rumah agar dirinya tidak merasa kesepian. Bahkan salah satu keponakannya yang bernama Gideon Maldina berusia 31 tahun, kerap kali ia ajak tinggal bersamanya dan bahkan ia sudah menganggap Maldina sebagai anaknya sendiri. Sementara itu, Maldina sendiri juga seorang single parent dan memiliki 2 orang anak. Saking sayangnya kepada Maldina, apapun keinginan Maldina, bidan Betty selalu menurutinya. Semua kebutuhan hidup Maldina dan anaknya dicukupi oleh bidan Betty. Bahkan sebelum tinggal dengan sang bibi, Maldina pernah membawa lari mobil sang bibi dan menjualnya di Jakarta. Namun saat Maldina pulang kampung dalam keadaan menjanda dan ekonomi yang kurang baik, bidan Betty memaafkan semua perbuatannya dan masih mau menolong untuk tinggal bersama dengan bidan Betty. Begitulah kasih sayangnya yang diberikan bidan Betty kepada keponakannya tersebut. Selama tinggal bersama keponakannya Maldina, hubungan keduanya begitu akrab, saking akrabnya seperti anak sendiri. Bidan Betty sampai-sampai curhat kepada Maldina jika dirinya ingin mencari orang pintar agar praktek bidannya laris manis. Sebagai keponakan yang baik, Maldina pun membantu sang bibi dengan meminta tolong kepada seorang pria bernama Badriansyah berusia 35 tahun untuk membantu bibinya mencarikan orang pintar. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan sang bibi, Maldina tengah merencanakan sesuatu terhadapnya. Diketahui, selama tinggal bersama dengan sang bibi, Maldina ternyata menjalin hubungan dengan Pak Sekdes, yaitu Badriansyah sendiri. Bahkan, ia telah menikah siri dengan Badriansyah. Dengan kedekatannya tersebut, Maldina juga berkeluh kesah kepada Badriansyah. Ia merasa benci kepada sang bibi karena ia dan anaknya sering diomeli. Selain itu, ia juga sering ditagih karena memiliki hutang kepada sang bibi. Diketahui, Maldina memiliki hutang kepada bidan Betty sebesar 200 juta rupiah untuk modal usaha. Namun entah bagaimana, Maldina tidak bisa mengembalikan uang bibinya tersebut. Sedangkan sang bibi terus-menerus menagihnya, sehingga membuat Maldina murka. Hingga akhirnya, Maldina meminta bantuan Badriansyah untuk melenyapkan sang bibi agar dirinya tidak ditagih lagi dan tidak ada lagi yang mengomelinya. Kepada Badriansyah, Maldina mengungkapkan dirinya bersedia membayar 20 juta kepada sang eksekutor. Lalu pada Selasa 26 Februari 2019, Badriansyah mengabari Maldina agar bidan Betty datang menemui si dukun. Keesokan harinya, Rabu 27 Februari 2019, dengan mengendarai mobil, bidan Betty menemui Badriansyah di tempat yang sudah ditentukan. Setelah mereka bertemu, Badriansyah lalu memperkenalkan seorang pria kepada bidan Betty. Pria itu bernama Marizon dan mengaku anak sang dukun, serta turut membawa perlengkapan ritual yang diperoleh dari ayahnya. Selanjutnya, Marizon mengutarakan jika mereka harus mencari aliran air yang deras untuk melakukan ritual. Mereka lantas menuju ke arah Lampung guna mencari lokasi yang akan digunakan untuk ritual. Saat di perjalanan, mereka sempat berhenti dan akan melakukan ritual di sana. Namun ketika melihat air sungai kotor, mereka lantas mengurungkannya dan kembali mencari lokasi yang lain. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah lokasi yang cocok. Marizon lantas menyuruh bidan Betty untuk menabur bunga warna-warni ke aliran sungai dan mencuci muka. Selain itu, Marizon juga memberikan sebuah botol yang berisi air kepada bidan Betty dan menyuruhnya untuk meminum air tersebut.
Ia menjelaskan jika ingin usahanya lancar, maka bidan Betty harus meminumnya. Usai menyelesaikan ritual tersebut, mereka lantas kembali. Akan tetapi, di tengah perjalanan, bidan Betty merasakan ada yang aneh pada dirinya. Saat itu, bidan Betty tiba-tiba merasakan kesakitan pada perutnya. Ia merasa mual dan ingin muntah, sehingga ia meminta untuk menghentikan mobilnya sejenak. Dan ternyata, air yang diminum bidan Betty telah dicampuri racun. Saat itu, yang menyetir mobilnya yakni Badriansyah. Dan benar saja, setelah berhenti dan keluar dari mobil, bidan Betty langsung muntah-muntah di pinggir jalan, sehingga membuat dirinya lemas dan wajahnya memucat. Saking lemasnya, bidan Betty tak mampu untuk kembali masuk ke dalam mobil. Melihat itu, Marizon lantas bergegas membantu bidan Betty masuk ke dalam mobil, lalu dibaringkan di jok belakang. Dalam keadaan yang lemas, bidan Betty lantas meminta untuk diantar ke rumah sakit. Namun bukannya diantar ke rumah sakit, Marizon justru membekap bidan Betty menggunakan bantal dan mencekiknya, hingga akhirnya membuat bidan Betty tak sadarkan diri. Selanjutnya, Marizon mengambil semua perhiasan yang dikenakan oleh bidan Betty saat itu. Sementara Badriansyah fokus menyetir. Setibanya di wilayah Pekon Rata Agung, Kecamatan Lembong, pesisir barat Lampung, Badriansyah dan Marizon lalu meninggalkan bidan Betty di sebuah jurang, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka juga sempat berhenti 2 kali untuk membuang tas dan ponsel milik bidan Betty. Pukul 11 malam, Badriansyah dan Marizon tiba di pantai Labuan Jukung Krui. Di sana, Badriansyah menelpon teman Marizon yang bernama Asrul Mubarik untuk meminta tolong membelikan minyak kelapa dan membawanya ke tempat di mana Badriansyah berhenti. Tak lama kemudian, Asrul pun tiba dengan membawa minyak kelapa. Dan ternyata, minyak kelapa itu mereka gunakan untuk menghilangkan sidik jari di mobil bidan Betty yang mereka bawa. Tak lupa, mereka juga melepas plat nomor mobil. Ketiganya lantas pergi meninggalkan mobil tersebut di lokasi itu. Di lain sisi, Meldina yang mendengar kabar dari Badriansyah jika bibinya telah tiada, ia pun merasa senang karena sudah tidak ada lagi yang mengomelinya, serta tidak ada yang menagih-nagih hutangnya lagi. Lalu pada Kamis 28 Februari 2019, warga menemukan jasad seorang wanita tidak dikenal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Pekon Rata Agung, Lembong, pesisir barat Lampung. Wanita itu berbaju motif batik dan celana panjang hitam serta ditutupi 2 buah bantal. Polisi yang mendengar berita tersebut segera datang ke TKP dan membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Liwa di Lampung. Selain itu, ditemukan juga mobil Pajero di kawasan pantai Labuan Jukung Krui. Berita itu pun lantas viral di internet dan menjadi bahan omongan warga sekitar. Dan setelah ditelusuri, mobil tersebut meski sudah tidak ada plat nomornya, ditemukan bahwa mobil tersebut milik seorang bribka polisi yang merupakan anak bidan Betty. Berita ini pun lantas diberitahukan kepada anak bidan Betty. Dan setelah mendengar berita tersebut, anak bidan Betty bergegas mendatangi Rumah Sakit Liwa untuk memastikan jasad itu adalah ibunya. Saking viralnya, berita itu pun dilihat oleh tetangga bidan Betty. Ia kemudian mendatangi rumah bidan Betty dan di sana ada Meldina, Badriansyah, serta Asrul. Mereka lantas berpura-pura terkejut setelah tetangga bidan Betty menunjukkan berita itu. Tetangga bidan Betty lantas mengajak Meldina ke Rumah Sakit Liwa untuk memastikan jasad itu adalah bidan Betty. Setibanya di Rumah Sakit Liwa, mereka lantas ditanyai satu persatu oleh polisi. Selain itu, polisi juga telah mendapatkan informasi dari beberapa saksi. Pada Rabu malam 27 Februari 2019, mereka melihat sebuah mobil Pajero berhenti cukup lama di kawasan pantai Labuan Jukung. Di sana ada 3 orang, 2 orang di dalam mobil dan 1 orang mengendarai sepeda motor. Mereka menyebutkan ciri-ciri orang itu yang mirip dengan Badriansyah, Marizon, dan Asrul. Karena merasa aksi mereka bakal ketahuan, mereka lantas mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, Meldina, Badriansyah, dan Asrul yang terkena timah panas berhasil ditangkap pihak kepolisian. Sedangkan Marizon berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah dilakukan pemeriksaan, Meldina dan Badriansyah terbukti mengkonsumsi obat terlarang. Kepada polisi, Meldina mengaku telah mengkonsumsi obat itu selama 2 bulan belakangan bersama dengan Badriansyah. Selain itu, ia juga mengaku jika dirinya lah otak dibalik peristiwa yang menimpa bidan Betty. Setelah menjalani beberapa penyelidikan, Gideon Meldina, Badriansyah, dan Asrul Mubarik dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman. Sidang pun digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung.
Gideon Maldina dan Badriansyah terbukti sebagai dalang dan pelaku utama atas kasus ini, sehingga keduanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Asrul Mubarik dijatuhi hukuman penjara yang sedikit lebih ringan. Sementara Marizon yang mengeksekusi bidan Betty masih buron. Bagi para tetangga, mereka merasa janggal dan tidak percaya atas peristiwa ini. Padahal bidan Betty sangat menyayangi Maldina dan kedua anaknya. Apapun yang diminta Maldina selalu diberikan. Bahkan kemana-mana, sang bibi selalu mengantar Maldina menggunakan mobil Pajeronya. Tapi tidak disangka, di balik itu tidak disadari sang bibi, dendam dan amarah sudah membara di hati Maldina hingga ia tega melakukan ini semua. Nah guys, jangankan orang yang tidak kita kenal, orang yang dekat dengan kita saja bisa melakukan apa saja terhadap kita. Maka dari itu, waspada sangatlah penting kita tanamkan dalam diri kita agar tidak terjadi sesuatu pada diri kita. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.